Awal cerita ini kita sudah diperlihatkan seorang Oscar yang baru berusia 12 tahun. Dia tinggal di Scottham bersama ibunya. Dikarenakan orang tuanya Oscar bercerai, dirinya selalu mendapatkan intimidasi dari teman-teman kelasnya. Nah, ketika si Oscar ini lagi melihat ke jendela, ada tetangga baru yang baru pindah di samping apartemennya. Dia memiliki seorang anak gadis yang bernama Ellie. Nah, di mana si Ellie ini orangnya itu cantik, imut, soleha, rajin mengaji, pandai menabung, pandai segalanya, pandai, pokoknya semuanya ada di dia. Keesokan harinya kita diperlihatkan ayahnya Ellie. Nah, di mana ayahnya Ellie ini lagi menyiapkan peralatan untuk dipakai membunuh orang. Sesampainya di lokasi, terlihat ayahnya Ellie sedang menunggu mangsanya. Waktu pun terus berjalan sampai akhirnya ada orang yang lewat dan dia berpura-pura menanyakan waktu. Dengan alasan dia tidak membawa jam. Dia pun langsung menutup mulut orang tersebut menggunakan masker gas, sehingga orang tersebut pun tewas. Dia yang gak mau buang-buang waktu, dia pun langsung menggantung orang tersebut menghadap bawah. Nah, ketika jeriganya baru terisi, datanglah seekor anjing mendekatinya. Dia mencoba mengusir anjingnya, akan tetapi anjingnya kagak mau pergi gitu. Ayahnya Ellie yang takut ketahuan, dikarenakan pemilik anjing akan datang, dia pun bergegas pergi dan lupa membawa jeriganya. Kasihan kan, udah capek-capek membunuh, udah dapat dosa, malah gak bisa dinikmatin. Setelah itu posisi kamera pindah ke wajahnya Oscar. Nah, si Oscar yang lagi di luar apartemen, dia yang selalu dibully dan ditindas oleh teman-teman kelasnya, dia pun hanya bisa melampiaskan emosinya ke kayu dengan menusuk-nusuk kayu tersebut. Nah, datanglah si Ellie mendekatinya. Nah, si Oscar yang baru melihat si Ellie, dia pun bertanya, "Kamu tinggal di mana?" Dan Ellie pun menjawab, "Mana we kepo, siapa kepo wae jadi orang." Sedangkan ayahnya Ellie yang baru pulang, dia pun dimarahi oleh Ellie dikarenakan dia gagal membawakan Ellie darah. Nah, perlu diketahui si Ellie ini sebenarnya dia adalah vampir, dimana ayahnya yang selalu keluar mencarikan Ellie darah segar dikarenakan si Ellie ini tidak berani terkena matahari. Di pagi harinya mayat yang dibunuh oleh ayahnya Ellie ditemukan dan masuk berita. Sedangkan orang tuanya Oscar yang mengetahui berita tersebut, dia pun menyuruh Oscar untuk jangan pulang malam-malam. Sepulang sekolah, dia harus tetap berada di dalam rumah. Si Oscar pun pamitan ke ibunya untuk keluar main di depan apartemen. Nah, ketika si Oscar sedang di depan, tiba-tiba datanglah si Ellie mendekatinya. Ellie yang penasaran Oscar lagi apa, dia pun bertanya, "Maneh kerenaon yang? Ini aku lagi minum rubik." Nah, si Oscar pun mengajarkan Ellie cara memainkannya. Dikarenakan sudah larut malam, Oscar pun masuk. Nah, sedangkan si Ellie yang tadinya niatnya mendekati si Oscar ingin membunuh Oscar, dikarenakan ia belum minum darah, akan tetapi si Ellie menahan laparnya. Nah, dia pun pergi mencari mangsa yang lain. Nah, ketika seorang sedang lewat yang baru selesai menyapa temannya, di mana rumah temannya itu di atas jembatan, si Ellie pun yang pura-pura minta tolong. Sampai akhirnya ketika si Ellie sudah digendong, dia pun langsung menggigit leher orang tersebut. Akan tetapi dia dilihat oleh teman orang yang dibunuh. Nah, si Ellie yang baru nyampe di rumah dikarenakan dia nekat membunuh orang sendirian, dia pun langsung dimarahi oleh ayahnya. Sedangkan di sebelah si Oscar mencoba menguping. Nah, setelah ayahnya Ellie selesai marah, ayahnya Ellie pun keluar. Sedangkan orang yang tadi melihat kejadian tersebut, dia pun langsung pergi ke tempat tongkrongannya dan memberitahukan temannya atas kejadian yang tadi ia lihat. Akan tetapi sesampainya mereka di TKP, mayat tersebut sudah tidak ada. Mereka hanya menemukan darah dikarenakan mayatnya sudah dibuang oleh ayahnya Ellie. Keesokan harinya di mana si Oscar yang baru pulang sekolah, dia diintimidasi lagi oleh ketiga temannya sampai akhirnya wajah Oscar dipukul sampai terluka. Dikarenakan wajah Oscar sudah terluka, teman-temannya pun pada berlari, takut Oscar kenapa-napa dan melapor ke orang tuanya. Ellie yang melihat wajah Oscar terluka oleh teman-temannya, Ellie pun menyuruh Oscar untuk melawan balik. Tapi si Oscar memberitahu Ellie, dia tidak berani melawan, dikarenakan mereka bertiga sedangkan dia sendirian. Ellie pun menawarkan bantuan kepada Oscar, akan tetapi si Oscar menolaknya. Oscar pun mengajak Ellie keluar dan membeli cilok. Ketika Oscar sudah membeli ciloknya, dia pun menawarkannya ke Ellie, akan tetapi Ellie langsung menolaknya, dikarenakan dia tidak bisa makan apapun selain darah. Ellie yang melihat Oscar memasang wajah sedih, dia pun mengatakan ke Oscar bahwa dia akan mencicipinya sedikit. Dan setelah Ellie mencicipinya, dia pun langsung mual muntah. Dan Ellie pun langsung mengatakan, "Jangan sentuh aku hamil." Akan tetapi si Oscar yang sudah sange,
dia pun memeluk Ellie dan mengatakan, "Aku sangat menyukaimu, Ellie. Aku jijik." Keesokan harinya si Oscar pergi ke rumah ayahnya, di mana dia bermain-main, berbahagia, canda tawa, meriang, diabetes, bodoh amat, sehingga si Ellie kesepian. Ayahnya Ellie pun siap-siap akan pergi mencarikan Ellie makan sambil membawa air keras untuk menyiram wajahnya dipakai berjaga-jaga jika dia tertangkap. Ayahnya pun berpesan kepada Ellie tidak boleh menemui si Oscar malam ini, dikarenakan dia akan dapat makanan segar. Sampailah ayahnya Ellie di salah satu sekolah, di mana dia mengincar anak sekolahan yang masih muda. Ketika ayahnya Ellie sudah berhasil menangkap siswa tersebut, teman siswa yang menunggu di luar curiga dikarenakan begitu lama temannya mengganti pakaian. Mereka pun menyusul temannya dan akhirnya siswa tersebut sadar dan berteriak minta tolong. Temannya pun langsung datang mendobrak pintu. Dikarenakan ayahnya Ellie gagal, dia pun langsung menyiram wajahnya menggunakan air keras yang ia bawa. Ayahnya Ellie pun tertangkap. Dikarenakan wajahnya yang terluka oleh air keras, dia pun dibawa ke rumah sakit. Ellie yang mengetahui ayahnya masuk rumah sakit, dia pun datang ke rumah sakit dan bertanya kepada perawat yang berjaga. Dia pun diberitahu bahwa ayahnya berada di lantai 7, di mana ayahnya berada di ruang khusus tidak boleh dilihat. Setelah mendengar perawat tersebut, Ellie pun langsung keluar. Perawat yang tadi kasihan melihat Ellie, dia pun mengejar Ellie keluar, akan tetapi Ellie tidak ada, dikarenakan Ellie sudah memanjat kayak King Kong. Ellie pun sampai di ruangan ayahnya. Ketika Ellie sudah sampai, dia akan masuk, akan tetapi ayahnya melarang Ellie, dikarenakan ada polisi yang menjaga di luar. Ayahnya yang wajahnya sudah rusak, dia pun menyuruh Ellie meminum darahnya dan sampai akhirnya dia terjatuh dan tewas. Ellie pun pulang ke rumahnya Oscar, akan tetapi Oscar yang sedang tidur, Ellie pun membangunkannya dan masuk ke kamarnya Oscar. Mereka pun tidur berdua di ranjang. Oscar yang tahu Ellie tidak memakai apapun, dia pun sange, serta mengajak Ellie jadian, akan tetapi Ellie menolaknya. Dikarenakan Ellie berpikiran jika jadian dia akan melakukan hubungan intim, akan tetapi si Oscar memberitahu Ellie bahwa semuanya tidak akan ada yang berubah, sama seperti biasanya. Mendengar penjelasan Oscar, Ellie pun menerima Oscar dan mereka pun jadian. Setelah jadian, Ellie sangein Oscar sehingga menyebabkan Oscar tambah sange. Ayam pun langsung berkokok, itu tanyanya udah pagi. Oscar pun pergi liburan bersama teman kelasnya, termasuk gurunya. Oscar yang dari dulu ingin membalas dendam ke temannya, tiba-tiba si Oscar jadi gentle setelah dia jadian bersama Ellie. Ketika temannya sudah di depannya, dia pun langsung memukul telinganya, sehingga menyebabkan telinga temannya berdarah. Gurunya pun langsung datang dan membawa mereka pulang. Di waktu bersamaan, mayat yang ia dibunuh atau yang dibuang oleh ayahnya si Ellie ditemukan oleh polisi. Setelah kejadian tersebut, Oscar bocil yang seorang romantis akan melakukan sumpah pengikat darah bersama Ellie. Akan tetapi, Oscar yang tidak tahu bahwa Ellie adalah vampir, dia menyuruh Ellie melukai tangannya sedikit, yang penting ada darah keluar. Akan tetapi, Ellie yang melihat darahnya Oscar berjatuhan, dia pun langsung menjilat darahnya Oscar yang jatuh di lantai. Ellie pun langsung menyuruh Oscar pergi. Dikarenakan dia malu terhadap Oscar, si Ellie pun yang pergi. Sedangkan si Virginia lagi ngambek terhadap Luke, dikarenakan si Luke menyerah mencari siapa yang membunuh temannya. Di perjalanan pulang, si Ellie yang lagi di atas pohon melihat Virginia. Dia pun langsung menghisap Virginia. Akan tetapi, dia dilihat oleh Luke, lalu menendang si Ellie. Ellie yang tadinya tidak mau pergi, akan tetapi teman-temannya Virginia pun datang. Dikarenakan Ellie mengetahui mereka jumlahnya banyak, dia pun langsung kabur. Pagi harinya si Virginia pun terbangun, dikarenakan kaget tangannya terbakar oleh sinar matahari. Dia yang masih belum sadar, dia pun membuka korden jendelanya. Seketika itu dia langsung kepanasan dan menutup kembali kordennya. Dia langsung melihat lukanya di depan cermin dan dia pun melihat darah bekas dukanya sampai-sampai dia ingin menjilati darahnya sendiri. Dan ternyata si Virginia ini tertular jadi vampir karena dia di saat digigit dia tidak mati. Si Virginia yang kehausan akan darah, dia pun mencari mayat yang dibunuh oleh Ellie. Dikarenakan tidak menemukan mayat tersebut, dia datang ke rumah temannya. Sampai di sana, dia ketakutan melihat kucing. Akhirnya dia diserbu oleh kucing-kucing tersebut sampai keluar dan terjatuh dari tangga. Dia pun langsung dibawa ke rumah sakit. Ketika si Virginia sudah dinyatakan sembuh dan boleh pulang, si Virginia yang tidak ingin hidup menjadi vampir, dia pun menyuruh dokter untuk membuka kordennya. Ketika dokter membuka kordennya, seketika itu si Virginia langsung terbakar. Dokter dan si Luke pun kaget melihat kejadian tersebut. Kameranya pun berpindah ke Ellie dan Oscar. Ellie yang merasa tidak nyaman dengan sikap Oscar, seolah-olah ada rasa takut terhadap dirinya.
Setelah Oscar mengetahui dirinya adalah vampir, dia pun mendatangi si Oscar dan menunjukkan betapa seramnya dirinya. Sampai akhirnya si Oscar memeluk Ellie. Ellie pun merasa tenang dan meminta Oscar untuk tetap bersama dia sementara ini. Oscar pun menyuruh Ellie untuk mandi. Setelah Ellie selesai mandi, Oscar pun menyuruh Ellie ganti pakaian menggunakan baju ibunya. Si Oscar yang penasaran ingin tahu penyebab si Ellie tidak mau diajak mantap-mantap, dia pun mengintip Ellie. Sampai akhirnya Oscar melihat donatnya Ellie sudah rusak total. Ibarat tanah yang kering tidak pernah terkena air, retak, gersang, pokoknya seperti bibir yang sariawan. Kayak apa ya? Susah banget anjir jelasinnya. Oke, lanjut. Akhirnya ibunya si Oscar pun pulang. Si Oscar yang mengetahui ibunya pulang, dia pun langsung menyuruh Ellie kembali ke rumahnya melalui jendela. Pagi harinya, si Luke yang sangat dendam terhadap Ellie, dia pun diam-diam memasuki apartemennya Ellie dan memeriksa semua isi apartemennya. Sampai akhirnya si Luke menemukan Ellie yang sedang tidur di bak mandi. Ketika Luke yang membuka korden, si Oscar yang mengetahui Luke datang, dia pun sudah menodongkan pisau ke Luke. Akan tetapi, si Oscar berteriak sampai akhirnya si Ellie langsung lancat menghisap darahnya Luke. Hingga akhirnya si Luke pun tewas. Setelah ia membunuh Luke, dia pun memeluk Oscar dari belakang. Ellie pun pamitan, dia akan pergi meninggalkan Oscar. Ellie pun langsung menyedot mulutnya Oscar yang penuh dengan darah. Hingga akhirnya si Ellie pun terlihat pergi menggunakan mobil dan semua barangnya sudah tidak ada yang tersisa di apartemen. Hidupnya Oscar pun kembali seperti biasa, di mana teman-temannya Oscar yang masih tidak terima akan perlakuan Oscar yang memukul telinga adiknya. Oscar pun disuruh menyelam dan menahan napas selama 3 menit. Akan tetapi, ketika Oscar dipaksa menyelam, tiba-tiba temannya Oscar sudah pada tewas oleh si Ellie, di mana Ellie berubah menjadi laki-laki. Sampailah kita di akhir cerita, di mana si Oscar lagi di dalam kereta api. Dan di sini saya masih bingung kenapa si Ellie bisa berubah menjadi laki-laki. Gimana ceritanya gitu. Daripada saya bingung, ya sudahlah, cukup.